Siap? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel visionarbima.com, sebuah website yang memang sudah tidak asing lagi buat Anda semua. Dan hari ini kita baru menyempatkan diri untuk hadir di toko Mega yang beralamatkan di Mande ya, Kelurahan Mande, Kecamatan Pundak, Kota Bima. Iya, betul. Ada banyak yang ingin kami tanyakan, mulai dari rekam jejak usaha, bagaimana kemudian Anda mandiri sejak kecil, jual pisang, kemudian ada jual kolak. Koca Itu koca ya. kayak kue kelepon dia. Ya, kue kelepon. Oh, Ini kue khas tradisional Bima. Iya, Ya. betul. Itu dari kapan? Dari SD kelas 4 Sampai sampai SMA kelas 3. sampai SMA kelas 3. Iya, betul. Hasil yang diperoleh pada saat itu? Buat ibu, karena ibu kan seorang janda kan. Hah? Jadi ibu harus menanggung semua 3 bersaudara, namanya juga seorang ibu janda. Jadi kita harus juga bantu ibu di situ untuk membiayai sekolah kita sendiri. Oke. Setelah jual koca, jual apa lagi? Saya berkarir jadi penyanyi dari panggung-panggung dulu. Setelah jadi karir dari panggung ke panggung, saya putuskan untuk pergi TKW dulu untuk mencari modal. Modal? Iya. Sepulang dari TKW? Sepulang dari TKW, saya masih berkarir nyanyi lagi. Selesai berkarir nyanyi lagi, karena memang saya mikirnya ingin buka usaha. Secara pelan-pelan dari modal 4 juta, saya buka usaha online di kamar dulu, di rumah gitu. Saya cari pelanggan dulu pertamanya gitu, cari pelanggan. Saya nggak takut gagal atau gimana, tapi yang penting nomor satunya saya cari pelanggan gitu aja dulu. Cari pelanggan? Iya, cari pelanggan. Terus itu saya secara pelan-pelan saya buka toko di sebelah sana. Mikirnya saya mau buka toko gitu, sedikit demi sedikit saya buka toko. Habis buka toko saya mikir lagi gimana sih caranya perkembangan lagi usaha saya ini gitu kan. Dan akhirnya saya mikir, saya bikin satu cara biar akun saya itu makin terkenal. Saya live. Kan dulu kan belum ada all shop di Bima itu dengan cara live gitu kan. Saya live sambil saya promo barang-barang saya. Dan itu berhasil? Akhirnya berhasil sampai sekarang. Kalau saya mau tanya, ini sebuah toko yang menampilkan beragam jenis model pakaian. Iya, betul. Dengan corakan warna yang berbeda, mutu dan kualitas juga bisa dijamin. Seperti ini produk mana? Produk Indonesia semua. Produk Indonesia. Iya, betul. Modalnya dari mana? Modal saya sendiri. Modal sendiri. Iya. Tidak ada bantuan dari suami. Ada sih, tetap ada itu. Tapi yang lebih dominan kayak siapa? Saya sendiri, iya. Sendiri. Berapa modal yang dibutuhkan untuk bisa sampai menghadirkan barang-barang sebanyak ini? Kalau dari modal itu saya nggak mempersiapkan semua modal, tapi saya dari sedikit demi sedikit gitu. Kalau saya mempersediakan semua modal misalnya ratusan juta atau gimana, nggak mungkin saya bisa seperti itu, karena memang kan saya dasarnya dari orang nggak ada kan gitu kan. Akhirnya saya juga kan nggak main minjam uang atau apa, nggak. Memang saya dari sedikit demi sedikit gimana caranya usaha ini makin berkembang gitu kan. Akhirnya saya bisa berkembangkan jualan saya ini dan usaha saya ini dengan lewat akun Facebook saya gitu. Akhirnya makin tersebar itu akun saya, makin laris jualan saya gitu. Makin laris. Kita dengar bahwa Anda ini sangat siap menghadapi tantangan ketika Anda membuka usaha, misalnya jualan sampai di emperan toko, kemudian ada di terminal Sape, kemudian sempat diusir juga oleh Pol PP. Ya, nah, bisa nggak Anda ceritakan bagaimana pengalaman pahit atau tantangan yang paling berat yang Anda hadapi selama Anda memulai usaha ini? Ceritanya itu kan memang kan gimana ya, kalau diceritakan pahitnya itu ya memang pahit sih gitu kan, tapi satu tujuan saya yang nomor satu itu
pahit-pahitnya itu gimana ya, pahit-pahit nggak apa-apa kan, yang penting hasilnya nanti bisa berbuah manis gitu mikirnya saya kan gitu. Saya jualan ke Sape, jualan ke Dompu, pokoknya keliling semua dulu sebelum saya punya toko itu bang. Akhirnya saya dari merintis usaha saya ini bisa punya toko sebesar ini, seterkenal ini, seviral ini, itu semua dari perjuangan saya sendiri gitu. Perjuangan sendiri. Kalau motivasi dari keluarga, khususnya orang tua seperti apa? Dukungannya? Kalau dukungan dari orang tua saya ya, kalau dari dukungan orang tua saya ya dia selalu mengajarkan saya jadi wanita kuat, itu aja. Karena memang ibu saya kan seorang janda mengurus 3 anak kayak saya kan dari anak yang terakhir dari 3 bersaudara saya gitu. Kalau ibu saya kan memang orangnya, ibu saya itu wanita tangguh, jadi saya harus ngikut jejak ibu saya juga gitu. Gimana sih jadi orang wanita tangguh itu seperti apa, dan akhirnya saya bisa belajar dari ibu saya, nggak jauh-jauh saya belajar bang. Saya belajar dari ibu saya karena memang ibu saya itu dari lahir memang nggak apa ya, dari lahir itu dia nggak pernah melihat sosok seorang ibu karena memang pas dia lahir itu ibunya sudah meninggal gitu, ibu dan bapaknya itu udah meninggal. Jadi saya dilahirkan dari seorang ibu, saya tidak pernah melihat kakek dan nenek saya dari lahir gitu. Jadi kekuatan jiwa itu dari ibu? Iya, kekuatan jiwa saya dari ibu semua. Sampai hari ini Anda masih merasa kuat? Masih sangat merasa kuat? Iya. Kita nggak tanya berapa hasil yang Anda peroleh mulai dari Anda jual di emperan sampai hari ini Anda menikmati tempat yang ber-AC. Iya. Itu hasilnya untuk siapa saja? Untuk saya sendiri bisa dibilang, untuk anak saya bisa, untuk semua keluarga saya bisa. Kalau hasil dari kerja keras saya itu bukan untuk saya sendiri, saya selalu berbagi bang. Karena mikirnya saya gini, kekayaan itu nggak bisa kita bawa mati kan. Semakin kita bersedekah, semakin kita berbagi, semakin akan berbuah juga rezeki yang akan saya dapatkan gitu. Jadi rezeki yang Anda dapatkan dari hasil usaha selama ini juga Anda ada juga diselipkan untuk orang yang membutuhkan. Betul, ada. Itu tiap tahun ya? Tiap tahun itu. Tiap tahun. Oke. Saya masuk ke fenomena yang terjadi hari ini dan kita tidak perlu membuka secara vulgar menurut saya. Iya. Seberapa kuatkah Anda menghadapi masalah yang tengah terjadi dan bagaimana perasaan Anda, dan seberapa siapkah Anda menghadapi konsekuensi terburuk sekalipun? Mungkin Anda bisa ceritakan, hadapkan kameranya ke sana, mukanya ke sana, dan Anda bisa sampaikan kepada publik bagaimana perasaan Anda, kemudian apa pelajaran penting yang Anda petik dari masalah itu, dan kemudian seberapa siapkah Anda menghadapi persoalan ini, kenati pun nanti akan dihadapkan dengan masalah terburuk sekalipun. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa. Oke, saya akan jelaskan di sini masalah apa yang sudah terjadi sama saya sekarang ini ya bang ya. Ya. Masalahnya sekarang ini saya kaget aja gitu, kok bisa ya suami saya melakukan hal itu gitu. Sedangkan yang saya kenal suami saya itu orangnya pendiam, dia takut wanita bang, paling takut wanita. Tapi karena saya sangat mempercayai sama suami saya melepaskan dia hobi game. Dia kan hobi game suami saya. Dia seorang gamers. Iya betul, seorang gamers itu. Saya melepaskan hobinya itu karena saya mempercaya dia nggak akan bakalan kenal wanita lain. Semakin saya membiarkan dia hobi game, ternyata di balik itu semua dia udah udah main cewek gitu. Saya tuh nggak nyangka aja dia seperti itu gitu. Mungkin karena batin seorang perempuan ya bang ya gitu. Sebenarnya itu saya nggak tahu semua. Ternyata dia tuh udah 2 bulan menjalin hubungan sama itu perempuan bang. Sejak kapan itu? Sejak ini bulan berapa bang? Ini Mei. Oke. Sejak bulan 3 dia mulai kenalnya dia. Maret ya. Dari mana tahu sejak bulan 3? Berubahnya dia gitu. Ada perubahan? Ada perubahan dari dia sendiri gitu. Ada perubahan perilaku? Iya, perilakunya dia. Seperti apa perubahan? Biasanya itu HP dia kan kalau polanya itu selalu dia kasih tahu sayang. Akhir-akhir itu kan dia kunci polanya. HP-nya juga dia nggak lepas untuk saya. Masuk WC dia selalu pakai HP. Tidur pun dia tidur pakai bantal HP. Duduk pakai HP. Pokoknya kemana-mana dia selalu bawa HP-nya gitu. Kecurigaan itu mulai tumbuh dari situ? Iya, kecurigaan mulai yang tumbuh. Yang pada akhirnya pada peristiwa penting kita anggap penting ya dalam tanda petiknya di salah satu hotel di Kota Bima ada
hadiah istimewa, buket, kemudian ada kamar istimewa, dan sampai emas 15 gram. Iya betul. Anda terpukul dan kaget melihat itu? Kaget banget, apalagi saya kan seorang istri sah, gitu kan bang. Orang pacaran aja jelas sok kan bang, apalagi saya kan ini istri sah, sudah punya anak satu lagi, jelas saya sok sekali dong bang gitu. Apalagi kita udah berhubungan rumah tangga menjalan 3 tahun, gitu. Apalagi saya udah punya anak sama dia, jelas saya sok sekali bang. Di situ saya sok, dan akhirnya saya lihat nonton berulang-ulang lagi video TikTok yang dia posting sendiri, dan akhirnya saya lihat itu sok kaget, benar-benar lemah saya. Tapi saya mikirnya gini, kuatkan saya ya Allah, saya selalu berdoa karena saya tahu saya masih ada Allah di atas sana. Oke, Anda merasa tertampar dengan peristiwa itu? Iya betul, merasa tertampar sekali. Kalau ada pertanyaan publik misalnya gini, seberapa kalau dibandingkan, itu kan sesuatu yang istimewa. Iya betul. Diberikan oleh suami Anda pada orang lain yang bukan pasangannya. Betul. Kalau kita bertanya, seistimewa apakah perlakuan, apakah suami Anda juga pernah memperlakukan hal istimewa seperti itu setiap ulang tahun Anda? Setiap ulang tahun saya, dia memang akan memperlakukan saya, memberikan kejutan seperti kue-tar, dan juga kue-tar itu dihiasi dengan tapi nggak semewah itu bang. Itu makanya saya sok gitu loh. Dia tidak pernah memberikan saya hadiah semacam kalung emas, kayak buket, nggak pernah sama sekali. Saya pernah minta sama dia kemarin kan bang, sebelum merayakan ini, sebelum saya tahu dia merayakan ini sama wanita lain, saya pernah meminta sama dia, yang nanti kalau ulang tahun aku yang ke-24 kasih buket ya. Dia jawabnya gini loh bang, gue nggak bisa beli buket, kayak buket tuh seperti apa. Ternyata dia tuh pura-pura bego sama saya, sedangkan sama wanita lain dia tuh pintar banget beliin buket. Oh, ceritanya kalau sama kamu dia nggak kenal buket, tapi tiba-tiba iya, makanya saya sakit banget rasanya loh bang. Lain. Iya betul. Kalau selama ini ada nggak hadiah-hadiah kamar istimewa di hotel, tidur bersama, merayakan ulang tahun, kamu pernah nggak? Ada. Cuman kemarin saya kan sewa sendiri itu hotel di Marina yang sebelah. Ada juga fotonya sama saya. Saya sewa sendiri hotel yang Marina sebelah. Dia kasih kejutan sama saya itu 1 kue-tar dan 1 bungkus perlengkapan make up. Itu aja kok kadonya dari dia. Oh, itu kadonya dari dia? Iya, kita merayakan di hotel. Kalau emas yang sampai harganya belasan juta? Belum ada itu. Buket yang nilainya juga ada uang-uang, kita pikir juga daun di situ ya, saking birunya deh. Saking mewahnya itu bang. Iya, saking luar biasa. Ya? Belum pernah sama sekali. Itu kalau emas 15 gram itu kira-kira kalau harganya berapa ya? 15 gram itu bisa kena 8 juta lebih lagi. 8 juta lebih atau belasan juta enggak? Belasan juta kayaknya. Saya juga kan nggak tahu harga emas sekarang berapa gitu. Nah, jadi Anda nggak pernah diperlakukan seperti mewah itu. Tapi ada juga kabar yang Anda sebutkan ke kita juga, paling mewah juga itu ada lipstik sama bedak. Benar? Iya. Benar, diberikan oleh suami? Saya buat saya? Ya. Iya ada. Ada? Iya, 1 paket langsung. 1 paket langsung? Iya itu. Harganya kira-kira berapa ya? Kalau 2,5 juta bang. 2,5 juta? Iya, artinya, dibanding sama wanita ini kan luar biasa tidak banget. Tidak berbanding lurus ya, berbanding terbalik. Iya. Ya. Nah, Mega, peristiwa itu sudah terjadi. Anda terpukul, keluarga Anda juga terpukul. Betul. Dukungan dari mana-mana juga ini mengalir terus untuk Mega. Iya betul. Pertanyaan kita, ketika ada konsekuensi terburuk misalnya, suatu ketika, seberapa siap Anda? Insya Allah akan saya siapkan. Siap. Jadi kekuatan jiwa itu sama dengan ibu Anda yang mampu mandiri walaupun diceraikan? Iya dong bang. Anda sudah sangat siap? Siap sekali. Apa yang membuat Anda begitu yakin sangat siap? Karena gini mikirnya saya bang, saya kan bisa kerja sendiri, saya bisa menghasilkan uang sendiri. Dan juga apa sih yang saya harapkan sama dia? Memang sih dia bisa kerja membantu saya sebagai suami saya juga kan ya bang. Apa yang saya harapkan lagi kalau memang laki-laki itu sudah mengenal wanita lain? Ketika saya ingin balik sama suami saya, laki-laki itu nggak mungkin dia akan berubah secepat itu. Pasti akan dia berulang-ulang lagi gitu. Apalagi ini kan namanya perselingkuhan. Pasti akan berulang lagi mikirnya saya gitu. Sempat kemarin saya ketemu sama suami saya minta gini, ya udah nggak apa-apa lah, kita lupakan saja masa-masa yang kemarin. Gimana cara mungkin di masalah ini kita bisa belajar sama-sama, mungkin ada hikmahnya juga, kita bisa bina kembali rumah tangga kita seperti apa kembali, saya bilang gitu. Nah, akhirnya dia jawabnya kayak gini, nggak bisa, saya sudah mengagumi itu wanita, dia bilang gitu. Sudah mengagumi itu? Dia mengagumi itu wanita, makanya ya udah buat apa saya mempertahankan ini gitu loh. Artinya Anda sudah sangat siap ketika dihadapkan dengan resiko terburuk sekali. Betul. Kalau ada pertanyaan yang agak ekstrim sedikit. Iya. Dari bahasa itu kan artinya ini masih ambigu, masih bahasa bersayap, ceria atau tidak enggak ya, ceria atau tidak. Pernah nggak suami ini meminta bahwa, oh Mega saya ingin berpoligami,
Pernah nggak kira-kira? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak pernah sama sekali. Andai kan misalnya kalau dia berpoligami, kamu terima nggak? Nggak terima dong. Nggak terima ya? Nggak terima. Baik. Masih ada beberapa pertanyaan pemirsa. Kalau rumah, ada 2 rumah ya? Ada 2 rumah. Ada 2 rumah. Bisa dijelaskan rumah itu dibangun, diperoleh dari hasil jerih payahnya siapa? Kalau 2 rumah itu, rumah yang pertama yang di Oimbo kan Bang, ada 1. Kalau rumah yang di Oimbo itu dari hasil saya sendiri. Karena waktu saya masa-masa menyanyi dulu, saya kumpulkan uang semua. Sebelum saya menikah, saya sediakan rumah. Karena perjanjian saya sama suami saya dulu, saya akan bangun rumah sendiri, kamu bawa mahar yang besar untuk saya bilang gitu. Saya bina rumah tangga kita dengan baik, saya bilang gitu. Akhirnya dia membawakan mahar yang cukup besar buat saya, dan saya membawakan 1 rumah buat kita tinggal berdua gitu kan. Ya, kalau rumah yang di Oimbo itu rumah saya sendiri. Kalau rumah yang di Mande ini kita rezeki bersama, kita bangun bersama gitu. Itu luas tanahnya berapa are? 2 are. Kalau di Oimbo itu tanah dari ibu saya sendiri. Dari ibu sendiri? Iya, dikasih sama ibu. Oh, itu bangun rumah yang di sini dari Dipayah berdua itu berapa duit yang dikeluarkan? 500 juta. 500 juta. Iya. Dengan apalagi itu belum isi-isinya. Oke, saya masih mau tanya lagi nih. Ada masih banyak beberapa pertanyaan. Sorry. Semenjak peristiwa itu terjadi, Iya. apakah suami Anda pernah datang ke rumah atau minimal berkomunikasi dengan Anda dan anak Anda? Udah nggak ada sama sekali, Bang. Sama anaknya pun sudah nggak ada sama Udah sekali? nggak ada sama sekali. Sudah nggak ada sama sekali? Iya. Pilihannya apa dia sekarang? Gimana, Bang? Pilihannya apa sekarang? Suami saya. Dia sudah menjelaskan bahwa kita berpisah. Iya. Dia pernah menjelaskan itu? Iya, udah jelaskan tadi. Dia akan pisah sama saya gitu. Akan pisah sama kamu? Iya, akan pisah. Saya Terus? udah tanya juga sama dia. Kita bina kembali. Dia nggak mau karena memang dia udah mengagumi itu cewek gitu. Sudah mengagumi itu? Iya, perempuan. dengan secepat itu. Pernah kira-kira Mega mendatangi kedua mertua untuk menjadi fasilitator yang baik dalam menyelesaikan persoalan ini? Pernah 1 kali. Apa kata mertua? Memang kedua mertua saya kan memang baik ya, nggak pernah ada cekcok, nggak pernah saling dendam saya sama mertua, karena memang mertua saya memang nomor 1 banget bagi saya. Harapan mertua saya itu baik-baik saja gitu kan. Harapan juga mertua saya tidak akan pisah karena dia mikirnya ada cucunya gitu, kasihan cucunya gitu, kasihan anak-anak gitu kan. Dan akhirnya mau paksa gimana, karena memang kalau suami saya nggak mau ya udah nggak apa-apa. Saya juga kan tidak memaksa. Apakah sengemis itu saya cinta sama suami saya? Nggak mungkin dong, saya juga kan punya harga diri Bang gitu. Artinya kalau bicara soal dukung-dukung, mertua lebih mendukung ke siapa? Mega hari ini? Nggak juga sih, bisa mendukung ke anaknya sendiri, bisa juga mendukung ke menantunya, sama-sama mendukung gitu. Arti masih mencintai keduanya? Iya, masih. Termasuk apalagi sudah ada cucu? Iya, betul. Saya masih ada 1 lagi, semua korek aja nih. Jadi Iya. negatif pun suami sudah menyatakan mengagumi perempuan itu, dia memilih untuk berpisah. Saya mau tanya ke hatinya Mega, masih adakah yang tersisa? Kalau masalah tersisa, Rasa cinta tuh masih ada? jelas masih ada. Saya nggak munafik Bang. Masih ada. Apalagi dia itu hidup sama saya 3 tahun Bang. Gitu 3 tahun. Kan. Apalagi udah punya anak kan Bang. Saya mikirnya anak, bukan mikirnya dia. Kalau masalah cinta itu jelas masih ada. Karena memang cinta itu nggak segampang itu cepat putus Bang. Gitu. Di balik hal-hal yang dinilai buruk dirasakan pasca peristiwa itu, tentu juga dalam perjalanan mulai dari pacaran sampai dengan hari ini, tentu juga ada hal-hal yang baik. Ya. Bisa nggak menceritakan apa sih sebenarnya yang baik dari suami Anda? Kalau yang baik dari suami saya itu banyak sih kebaikannya dia. Dari sifatnya dia yang baik, dari caranya dia tidak pernah menantang saya ketika saya marah gitu. Memang banyak kebaikan dia sih sebenarnya. Dia orangnya juga pendiam gitu. Di balik banyak kebaikan dia itu banyak juga sifat buruk-buruknya dia yang nggak suka gitu. Nggak bisa dijelaskan. Iya, nggak bisa dijelaskan gitu. Oke, rumah tangga ini dalam tanda petik diambang keretakan. Iya. Walaupun ini masih akan ada proses dan tahapan yang harus dilewati. Iya, betul Bang. Apa saja yang sudah terjadi, misalnya pakaian suami sudah dibakar, kemudian kabarnya juga ada 2 motor suami di rumah itu sudah dibawa pulang kemana ya? Udah dibawa pulang ke rumah ibunya. Sudah dibawa pulang ke rumah ibunya. Iya. Sudah dibawa pulang ke rumah ibunya. Saya kembali ke seberapa kuat Anda sudah menjawab dan siap menghadapi hal terburuk seperti apapun. Sudah siap mandiri bahwa kekuatan jiwa itu, kekuatan jiwa ibu
mengalir ke Anda, Iya. dan Anda sudah tidak kaget lagi berhadapan dengan kondisi terburuk sekalipun pasca peristiwa ini terjadi. Oke, satu lagi mungkin pertanyaan terakhir. Iya. Berguru dari kasus yang Anda alami hari ini, Iya. apa pesan Anda buat para ibu-ibu? Pesan saya buat para ibu-ibu di sana, apapun di luar kota maupun di kabupaten maupun di kota Bima lebih khususnya, pesan saya terutama itu jaga suami Anda dan jangan pernah terlalu mempercayai suami Anda, karena laki-laki itu tidak akan mempunyai satu mulut. Mereka pasti banyak cara untuk gimana caranya dia gimana caranya laki-laki itu gimana ya Bang? Susah saya ini. Susah dijelaskan. Iya, Ada gitu. banyak strategi yang dimainkan. Iya betul. Seperti gitu. tapi bukan saya ya. Iya, bukan saya ya. Itu tergantung dari abang-abangnya Mudah-mudahan bukan sendiri, saya, ya. bukan kita semua. Harapan besar saya itu aja sih, jaga suami Anda, karena apalagi sekarang tuh udah pelakor makin banyak keliaran di luar sana gitu kan. Pokoknya yang nomor satu bagi saya itu jaga suami Anda gitu. Ada satu pertanyaan yang saya lupakan tadi. Dari catatan penting bahwa ini menyebutkan bahwa Anda dengan si anak itu saya nggak mau sebut namanya secara vulgar, katanya sahabat, teman biasa atau sekedar teman? Teman biasa. Teman biasa. Ya. Kapan mengenal dia? Saya mengenal dia waktu dia punya salon. Namanya juga nyalon, saya juga kan butuh perawatan gitu ya Bang. Saya pergi ke salonnya dia, saya sering ke salonnya dia sama suami saya juga gitu. Suaminya saya kenalnya dia dari saya pergi ke salon gitu. Saya perawatan terus sama dia, di situ mulai saya kenal dia, teman gitu. Berapa kali seminggu biasanya ke salonnya dia? Atau berapa minggu sekali? 2 kali sebulan. 2 kali sebulan? Iya. Oh, perawatan di sana yang salonnya di belakang rumah sakit Muhammadiyah itu ya? Iya betul. Oh, itu salon sudah nggak aktif lagi Udah sekarang? nggak aktif lagi. Itu bermula dari situ kenalannya? Iya betul. Jadi bukan sebelum itu? Bukan sebelumnya. Ada yang bilang sahabat misalnya? Nggak ada ya? Nggak ada sahabat. Nggak ada sahabat sama dia saya. Jadi Anda tidak terlalu mengenal dia, kecuali itu hubungan antara customer sama owner salon? Iya betul. Oh gitu. Kalau komunikasi terakhir sama si anak itu? Komunikasi terakhir anak itu baru kemarin. Karena memang saya komunikasi sama dia, pasti saya gini loh Bang, saya itu lihat storynya dia pas dia merayakan ulang tahun gitu kan. Saya melihat story dia merayakan ulang tahun, gini hati saya bilang, ih bahagia banget dia ini punya dapat surprise, kejutan, buket atau apa segala macam. Nggak tahu itu ternyata hadiah semua, hotel dari apa semua yang dia dapatkan itu ternyata dari suami saya nggak nyangka gitu loh Bang. Terus saya komunikasi sama dia pas beberapa hari setelah dia merayakan ulang tahun itu Bang. Saya chat dia, saya bilang kayak gini, berapa sih, karena memang saya mau operasi hidung kan gitu. Kalau kan dia operasi kan hidungnya itu, saya kan mau mancung lagi hidung Bang gitu. Saya tanya sama dia, berapa sih kalau operasi hidung? Kena 25 jutaan, saya bilang gitu sama dia. Kena 25 jutaan, saya bilang gitu sama dia. Oh ya udah nanti ya aku mau OP juga hidung, saya bilang gitu. Itu 3 hari sebelum saya tahu dia selingkuh sama suami saya gitu. Saya mau OP hidung nanti, ya udah OP aja, nanti pergi sama saya aja. Tahu chat saya itu dia kasih tahu suami saya. Saking begonya suami saya itu Bang, dia kasih tahu lagi sama saya gitu. Tapi saya gimana ya? Nggak merasa curiga sama sekali di situ bahwa mereka udah saling kenal, udah saling nempel atau gimana ya Bang ya gitu. Pasti saya pulang dari toko, saya pergi ke Sera Subang antar anak saya main bola, dan akhirnya dijemput sama suami saya. Kita bergoncengan berdua nih Bang gitu ceritanya, goncengan berdua. Dia bilang kayak gini, dengar-dengar kamu mau operasi hidung ya? Dia bilang kayak gitu sama saya. Duduk nih sambil saya peluk dia di motor ya Bang. Iya, dari mana kamu tahu? Nggak, saya tahu aja. Perasaan saya chat sama Aca, kenapa kamu tahu? Kamu lihat Instagram saya bilang gitu. Enggak, ada orang kasih tahu. Ternyata Aca itu kasih tahu ke suami saya kasih tahu sama saya. Tapi baru saya mikir semua setelah kejadian ini, gitu. Oh gitu. Jadi sampai ke sana. Ya. Dan 1 hari sudah berkomunikasi sama dia, lewatnya 1 hari lagi, lusanya baru saya tahu semua, gitu. Saya shock gitu. Modal yang diperoleh suami untuk hadiah istimewa ke wanita itu dari mana Pak? Kurang tahu saya juga. Kurang tahu ya. Ya dengar sih dia ambil uang rentenir gitu sih. Oh, dugaannya ambil uang rentenir. Iya betul. Nah, satu lagi nih pertanyaan, mungkin publik juga pengen tahu. Pada saat
ulang tahun itu kan sesuatu yang luar biasa, ada Iya. kado dan kemudian ada kamar istimewa. Betul. Informasi yang Anda dapatkan, kamar itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk merayakan. Mereka apa? Merayakan ulang tahunnya dia yang ke-28 itu. Di kamar itu bersama siapa saya. aja yang tidur malam itu? Yang Anda dengar? Kalau tidur sih saya nggak tahu ya Bang ya. Ya. Cuman saya lihat dengan situasi video itu rame gitu kan. Oh, rame. Nah, mungkin setelah selesai rame teman-temannya pulang mungkin mereka berdua gitu kan. Mereka berdua. Oke, terima kasih telah bersama kami di channel YouTube visionerbima.com. Sampai di sini jumpa kita, dan saya ingin menekankan bahwa peristiwa ini tentu saja menjadi guru besar bagi kita semua, khususnya para ibu-ibu, Ya, betul. untuk tetap menjaga suaminya, jangan tertipu oleh strategi suaminya. Tadi itu katanya salah satu indikator suami mainkan strategi, misalnya pola HP diganti-ganti. Iya, betul. Ada pola di situ, kata saninya diganti-ganti. Sebenarnya keterbukaan itu lebih penting di dalam sebuah rumah tangga yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan pemirsa, pertanyaan tadi sudah dijelaskan semua, seberapa kuatkah Mega di dalam menghadapi semua ini pasca peristiwa itu terjadi. Dia menyatakan sudah sangat siap dalam menghadapi risiko terburuk sekalipun. Ya, sudah sangat siap. Baik, semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Baik pemirsa, terima kasih telah bersama saya. Mohon maaf lebih dan kurang. Tonton videonya, jangan lupa share, like, dan subscribe. Thank you Mbak Milka. Thank you, Ya, Bang. kuat ya, kuat Ya, ya. siap, Oke, siap. thank you. Baik, Siap. terima kasih. Dadah.